Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Pada minggu keempat ini kita telah mempelajari administrasi kurikulum yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri melalui akun YouTube-nya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat mengenai administrasi kurikulum ini. Sebelum kita mulai, nama saya Diva Apri Mustaza, nomor induk mahasiswa 19052100, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, yang pertama itu administrasi kurikulum ini adalah garapan utama atau garapan pertama dari administrasi dan supervisi pendidikan. Keberhasilan seorang anak atau keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu tergantung pada kurikulum yang diberikan kepada peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa. Bagaimana lembaga tersebut menyuguhkan kurikulum kepada peserta didiknya masing-masing. Kemudian, apabila kita menginginkan lulusan dari lembaga pendidikan kita itu langsung ditampung, langsung diterima di industri dunia pekerjaan, maka sangat diperlukan kepandaian seorang pengelola lembaga pendidikan untuk meramu kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Namun seringkali baik itu perguruan tinggi itu berpikiran atau berasumsi bahwa kenapa lulusan dari perguruan tingginya itu sangat sedikit sekali, jarang sekali diserap oleh industri dunia pekerjaan. Dan bahkan lulusan yang bersangkutan, lulusan tersebut juga berasumsi seperti itu. Saya sudah kuliah lama-lama, sudah 4 tahun. Kenapa ketika saya tamat, ketika saya sudah menyelesaikan studi saya, kenapa tidak diterima di industri dunia pekerjaan? Ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Mengapa lulusan-lulusan baik dari perguruan tinggi itu jarang sekali diterima, ditampung di dalam industri dunia pekerjaan? Persoalannya bukan pada akademik, melainkan kurikulum yang ditawarkan dan yang diterima oleh peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Apakah kita sebagai pengelola pendidikan seharusnya melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang kita suguhkan, yang kita berikan kepada peserta didik kita dalam proses kegiatan belajar mengajar? Apakah kurikulum tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dengan yang diinginkan oleh industri dunia pekerjaan pada saat sekarang ini? Lebih lanjut, administrasi kurikulum ini mempunyai landasan hukumnya. Yang pertama itu administrasi kurikulum ini diatur dalam Undang-Undang Sdiknas nomor 20 tahun 2003, yang dimana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara atau strategi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi intinya adalah seperangkat rencana dan pengaturan dari kurikulum tersebut. Jadi lebih kepada bagaimana suatu perguruan tinggi itu merancang sebuah rencana dengan sedemikian rupa yang diatur dari isinya, tujuan, strategi atau cara, dan di bawah hal tersebut kepada
proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Misalnya, ketika kita pergi ke suatu tempat, namun sebelum kita pergi ke suatu tempat tersebut, kita sudah merencanakan tujuannya dengan sedemikian rupa dengan sangat baik. Dan ketika terjadi suatu permasalahan dalam perjalanan, maka yang kita perbaiki hanya sesuatu tersebut, bukan tujuannya dari awal. Sama dengan kurikulum di lembaga pendidikan, ketika dalam menjalankan kurikulum ini terjadi suatu permasalahan, maka kita hanya menyelesaikan permasalahan tersebut, memperbaiki permasalahan tersebut, bukan mengubah atau mengganti dari kurikulum tersebut. Kemudian lebih jauh kita melihat pengertian dari administrasi kurikulum ini dari segi arti sempit dan arti luas. Yang pertama itu arti sempit. Kurikulum itu adalah seperangkat mata-mata pelajaran atau seperangkat mata-mata kuliah yang dibahas oleh peserta didik. Namun sebenarnya dalam arti luas, kurikulum itu adalah sejumlah pengalaman atau eksperimen belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Pengalaman-pengalaman atau eksperimen yang dibagikan oleh pendidik, baik itu guru atau dosen, akan membuat peserta didik itu menjadi jauh lebih kaya atas pengalaman yang telah dibagikan oleh pendidik, baik itu dosen maupun guru tersebut. Kalau kita berbicara administrasi kurikulum, maka kita minimal membahas 4 proses yang telah kita pelajari. Yang pertama itu perencanaan, organizing atau organisasi, kemudian pelaksanaan atau executing, dan yang terakhir itu kontrol atau evaluasi. Administrasi kurikulum ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu kurikulum itu sendiri, kemudian tujuan, kemudian isi atau konten kurikulum itu, kemudian metode yang digunakan, dan yang terakhir itu evaluasi. Kalau 5 komponen ini telah diatur dan didesain sedemikian rupa, maka masalah pendidikan ini dapat dicapai dengan standar waktu yang sangat jelas. Dari banyaknya perubahan terhadap kurikulum di Indonesia, maka permasalahan masih itu saja. Tidak ada yang berubah, belum bisa diatasi masalah tersebut. Sehingga kita berpikir, apakah setiap komponen ini sudah diperbaiki atau didesain sedemikian rupa? Dan ini adalah PR kita semua. Setiap prodi atau jurusan seharusnya mengelola kurikulumnya sedemikian rupa. Dan setiap kurikulum, tujuan dan isinya itu harus jelas, sehingga lulusan kita itu ditunggu dan dinantikan dan dapat diterima oleh industri dunia pekerjaan itu sendiri. Kemudian dari administrasi kurikulum ini, kita berasumsi bahwasanya kegiatan administrasi ini, dari pertemuan awal kita sudah sepakat bahwasanya itu minimal menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen. Yang 4, yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu organisasi, yang ketiga itu pelaksanaan, yang terakhir itu kontrol atau evaluasi. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Itu perencanaan terhadap kurikulum itu sendiri. Perencanaan ini menjabarkan, kalau dulu dinamakan dengan GBPP, yang menjadi analisis pembelajaran dan yang direncanakan tersebut dengan sedemikian rupa. Dalam konteks Sisdiknas, maka perencanaan ini meliputi dalam sebuah sekolah itu sudah memiliki kalender akademik,
menyusun program tahunan atau prota, kemudian menyusun program semester atau promes, kemudian PSP, program satuan pembelajaran, dan rencana pengajaran. Dan itu semua sudah sesuai atau berdasarkan ekspektasi atas masalah yang sebenarnya terjadi pada lulusan kita yang berdasarkan data-data tahun sebelumnya. Maksudnya adalah perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan, baik itu perguruan tinggi maupun sekolah, itu seharusnya berdasarkan patokan dari penerimaan atau lulusan tahun-tahun sebelumnya. Apakah lulusan tahun sebelumnya itu banyak yang ditampung oleh industri dunia pekerjaan, atau malahan sebaliknya sangat sedikit ditampung oleh dunia pekerjaan, sehingga ini dapat menjadi patokan bagi lembaga pendidikan dalam menyusun program-program tahunannya atau program-program semesternya. Kemudian fungsi-fungsi yang kedua yaitu organisasi atau organizing. Dalam konteks pembuatan rencana pada fungsi yang pertama tadi, maka sangat dibutuhkan pengorganisasian dalam pembuatan rencana tersebut, mulai dari kepala sekolah atau rektor, kemudian guru atau dosen, dan bahkan sampai kepada elemen-elemen masyarakat. Sehingga apabila ini sudah dikelola dengan sedemikian rupa, dengan bersama-sama, maka seharusnya satu permasalahan pendidikan di Indonesia ini sudah dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat jelas atau sangat singkat. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaannya atau executing dari kurikulum yang telah dirancang, yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh pengelola lembaga kependidikan tadinya. Dalam proses pelaksanaan ini dapat kita lihat dari proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas antara pendidik dengan peserta didik, dalam proses mengimplementasikan kurikulum yang telah direncanakan dengan sedemikian rupa oleh setiap kepala sekolah atau rektor dan setiap prodi, dan bagaimana ini dapat disampaikan kepada peserta didik atau kepada anak didik, sehingga mereka dapat mendapatkan pengalaman belajar atau teori-teori belajar dari proses kegiatan belajar mengajar tadinya. Apabila kurikulum yang kita ajarkan kepada peserta didik itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri dunia pekerjaan, maka tidak heran ketika lulusan-lulusan kita tersebut diterima atau ditunggu kehadirannya oleh industri dunia pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir dari fungsi-fungsi manajemen atau administrasi tersebut adalah kontrol atau evaluasi, yang mana tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang telah kita buat dari awal, yang telah kita desain sedemikian rupa dari awal, telah tercapai atau belum, atau sejauh mana tujuan itu tercapai, dan apa kendala yang kita temui dalam pelaksanaan, dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang telah kita buat tadi, sehingga kita dapat memikirkan cara, strategi bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang melakukan evaluasi ini adalah semua yang terlibat dalam pembuatan kurikulum tersebut dan proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, itulah sedikit resume saya atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak melalui
akun YouTube-nya sendiri. Semoga ini dapat saya implementasikan, dapat menambah ilmu saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya. Kemudian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.